Ada tempat putih ya. Iya. Tidak. Ada. Jaga diri baik-baik ya kalian. Sampai jumpa lagi besok. Putih kong nitip di. Iya. Aku ditinggalin apa nih? Udah ada telur, masih ada ayam. Makasih. enggak. Makasih. Tutup dong sayang. Oh iya, maaf. Kelihatan nanti baju-bajuku. Iya. Ya. Alhamdulillah. Hei, bener dong. Hajar Aswad katanya. Bayangin kamu nyium Hajar Aswad di depan Ka'bah. Ya nggak gitu. Bayangin nyium Hajar Aswad di Ka'bah. Nggak bisa kayak gitu sayang. Nyium Hajar Aswad itu kamu pasti kedorong-dorong kayak gini di belakang. Soalnya kan rame banget rebutan. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku kok jelek banget jadi masukin Jangan dimasukin. Ini videonya berarti nggak jadi dong. Sini. Gini kamu paksa udah penuh nih ya. Tuh tata nenek Intan begitu tuh tasnya tuh. Meletot itu namanya. Satu sih pak. Tuh, ya bro. Yuti. Nanti satu Yuti. Ada sini. Ada sini. Iya. Ngaten ini apa nggih ben mboten pengap. Mas, tutup. Bentar Tuh, tak contohin tuh nutup pintu. Kamu. Tapi ya. Masih putar balik. Di pak, atas pak. Dadah. Loh. Ketinggalan. Apa nih ketinggalan? Kenapa pak? Kartu tol. Oh iya. Nih kartu Indosat. Yang kemarin sahamnya naik drastis banget. Aku dimatiin internetnya sama Mas Denny. Langsung kayak dicabut gitu, tau gak sih? Gak apa-apa kamu pakai Indosat ini mau merger sama Trio. Jadi sahamnya sius gitu. Nah. Dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lapar banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menarik kata-kataku yang kemarin di video Pop Me. Karena ini lapar banget. Masih panas nih. Sambil aku makan, aku mau cerita. Jadi memang iya Intan. Ada yang gigi juga nggak cara makannya? Iya, Intan dijemput sama orang tuanya, sama mertuaku, sama Sena juga. Karena nanti malam aku tinggal ngaji daripada dia di rumah sendirian. Kan dia di Ambarawa, karena di Ambarawa lagi ada makan-makan gitu. Karena tahun baru, bukan tahun barunya maksudnya, karena besoknya libur kan pada makan-makan gitu malam-malam. Nah, 2 minggu belakangan ini juga orang tuaku udah di sini, cuman udah pulang tadi pagi. Jadi kita bener-bener bertiga lagi, terus makanya akhirnya Intan dijemput sama orang tuanya buat ke Ambarawa. Sementara aku di sini, besok baru aku nyusul. Nah, aku mau nanya kalian nih, gimana kabar? Ini kan udah awal tahun nih, yang kerja, yang sekolah, masih daring, gimana kabarnya? Soalnya gini, aku baru nemuin, ini penting banget. Kalau kalian mau dapat penghasilan tambahan, uang jajan, atau bahkan bisa jadi uang tabungan yang lumayan, jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Dan ini bukan endorse. Jadi pas waktu tadi Intan di mobil itu kan aku ngomongin nih pakai Indosat gitu-gitu kan. Ini sahamnya lagi mahal gitu kan. Nah, itu bukan tanpa alasan. Itu sebenarnya buat ngasih sedikit kisi-kisi apa yang aku bahas sekarang. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau misalnya yang udah senior, lebih senior dari aku sih ya udahlah. Tapi tetap boleh komen, siapa tahu aku harus
diberi saran atau gimana, komen aja di bawah. Jadi gini, aku baru tahu satu fakta yang kalau dipikir-pikir dibikin nyesel, ya pasti bisa disesali. Karena gini, pandemi kemarin kan memang efeknya ke banyak banget hal. Nah, salah satunya adalah saham perusahaan di Indonesia. Kayak misalnya saham Indosat, tadi aku ngomongin saham Indomie dan lain-lain. Saham itu apa sih? Saham itu kepemilikan di suatu perusahaan, kurang lebih kayak gitu. Nah, ternyata awal-awal pandemi kemarin, walaupun banyak sisi negatifnya, tapi ini ada sisi positifnya buat para pemain saham, nah istilahnya. Apa itu? Karena harga saham tuh pada saat itu anjlok banget, terus mereka pada beli tuh saham. Nah, sampai sekarang itu ternyata mereka sudah untung banyak banget. Aku contohin nih salah satunya nih. Kenapa aku tadi sebut Indosat? Karena gini, walaupun Indosat itu pas waktu pandemi belum bisa dikatakan perusahaan yang baik itu buat dibeli sahamnya gitu kan ceritanya gitu. Ini kita sama-sama pemula ya. Itu Indosat sudah menguntungkan banyak orang. Soalnya beberapa waktu lalu itu ada berita Indosat mau merger sama Tri. Sejak saat itu harga saham Indosat itu naik. Nah, aku gambarin gini, ini buat pemula ya. Jangan di skip sekali lagi kalau kalian mau dapat penghasilan tambahan. Gini aja deh, langsung di aplikasinya ya. Nah, jadi oke, aku nggak urut banget, bentar aku urutin. Beberapa waktu belakangan itu tuh aku mulai belajar nanam saham. Nah, sekuritas kan banyak banget. Nah, sekuritas itu apa? Sekuritas itu kayak tempat dimana kita nyimpan uang yang buat beli saham-saham itu. Aku sambil jalan jelasinnya. Nah, ini aku udah pakai sekuritasnya, ada 2 di sini nih. Ada 3, ada Ajaib, ada Stockbit, ada MOS. MOS itu dari Mandiri, Bank Mandiri. Nah, itu mereka punya sekuritas. Buat yang belum tahu, bisa googling aja, jadi biar singkat videonya. Aku pakainya yang Ajaib. Ini sebenarnya aku udah pernah bahas Ajaib ini beberapa waktu lalu, ada videonya. Cuman aku juga lupa videonya apa. Jadi gini, kita bisa beli saham suatu perusahaan di pasar modal kan. Nah, buat transaksi di pasar modal itu kita harus punya rekening sekuritas. Ajaib itu pakainya sekuritas dari Bank Permata. Pokoknya kalau kalian mau tahu yang paling dasar banget itu kalian bisa googling. Jadi intinya aku pakai aplikasi Ajaib buat transaksi jual beli saham itu tadi. Nah, sekali lagi ini karena bukan endorse, jadi aku juga sebut MOS. Cuman kenapa aku nggak pakai walaupun aku udah bikin rekeningnya? Karena tampilannya ribet banget. Ini aku kasih lihat ya tampilannya nih. Nah, ini kan Mandiri Sekuritas, MOS itu Mandiri Sekuritas. Nah, ini tampilannya ribet banget dan kayak kurang menarik gitu kalau buat aku. Jadi aku pakainya pakai Ajaib. Ini aku gambarin Indosat ya. Jadi harga saham Indosat tanggal 3 Desember 2.480 rupiah. Jadi kalau kita beli saham itu kita belinya adalah harga ini dikali 100, itu namanya lot. Jadi kalau kita beli saham, ini kan harga saham per lembarnya, lembar kepemilikan perusahaan. Nah, kita minimal beli itu 100 lembar atau 1 lot. Jadi kalau misal kita beli satu saham perusahaan, kita harus beli minimal 1 lot. Yang artinya di tanggal 3 Desember kalau misal aku mau beli saham Indosat, itu aku harus beli minimal 248.000. Satu lembarnya kan 2.480. Nah, dikali 100 jadi 248.000. Itu artinya aku udah punya saham di perusahaan Indosat sejumlah 1 lot. Nah gitu, jelas nggak gambarannya? Kalau ada yang kurang jelas, ini karena aku bener-bener mau sharing. Dan ini sekali lagi bukan endorse. Jadi kalau misal ada pertanyaan bisa komen di bawah, siapa tahu aku bisa jawab. Aku jawab, kalau enggak ya mungkin ada orang lain yang bisa ngejawab. Jadi komen aja di bawah. 3 Desember misalnya aku beli 1 lot, jadi harganya 248.000. Nah, karena kemarin ada berita Tri mau merger sama Indosat, yang artinya itu berita yang positif banget buat Indosat, makanya sahamnya mereka langsung naik. Di tanggal 21 Desember itu harganya 5.500. Nah, gambaran gampangnya gini, kalau misal kita punya 1 lot yaitu 248.000 kan kita belinya kan. Kalau misal kita jual di tanggal 21 Desember itu berarti kita udah dapat uang 550.000 yang tadinya 248. Begitu beberapa hari kemudian dari tanggal 3 sampai tanggal 21 Desember udah jadi 550.000. Itu 1 lot. Kalau misal ada tabungan berapa juta dibeliin ke perusahaan yang model kayak gini, harga capital gainnya, harga sahamnya yang meningkat drastis gitu, dapatnya banyak. Nah kayak gitu. Itu cuman gambaran kasarnya banget. Jadi nggak segampang itu juga kita bisa cari uang di saham ini. Kita perlu analisa, kita perlu tahu perusahaannya performanya gimana, terus mereka untungnya berapa dan lain-lain, itu kita perlu tahu itu. Cuman kalau gambaran kasarnya kayak gitu. Nah, dengan cara yang kayak gini, kemarin pas awal pandemi itu harga sahamnya jadi turun semua, sekarang udah balik ke harga normalnya. Misalnya bank ya. Cuman aku tidak merekomendasikan bank karena
Ya tahu sendiri kan aku muslim. Misalnya BCA itu kalau nggak salah di bulan Maret kemarin harganya udah 22.000 per lembar ya. Artinya kalau satu lot itu sekitar 2.200.000. Di sekarang ini sekitar 33.000. Nah, itu kan kalau belinya banyak banget tentunya besar banget kan. Pokoknya kayak gitulah. Nah, aku juga baru mulai banget. Jadi aku masih banyak belajar. Tapi kalau misal kalian pengen nyoba juga, nggak apa-apa banget, pakai aja. Kalau dari aku rekomendasinya Ajaib, bukan endorse. Aplikasinya Ajaib kenapa? Karena tampilannya itu friendly banget buat pemula kayak kita. Nah, kalian bisa pakai kode referralku. Jadi kalau misal kalian mau pakai aplikasi Ajaib dan pakai kodeku, nanti kalau misal diminta buat masukin kode pas pertama kali daftar, kalian pakai kode BEPR 427. Ini aku tulis di sini. Itu kalian langsung dapat modal Rp10.000. Rp10.000 bisa beli, bisa. Ada yang harganya itu cuma 7.000 satu lot. Itu ada. Gitu. Makanya kita bisa mulai beli saham dari harga Rp10.000 saja. Bahkan itu udah ada kembalinya. Silahkan dicoba. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau aku boleh menyarankan teman-teman siapapun, coba aja dulu deh. Dan kalian bisa langsung beli saham saat itu juga. Itu teman-teman, daripada kita nyimpan uang, mending uangnya yang disuruh kerja buat kita. Terus perusahaannya apa aja, harus nanti banyak di Ajaib, nanti kita juga bisa belajar yang lain-lain. Aku sukanya di Ajaib juga, mereka menampilkan berita apa yang paling update. Terus di situ ada komunitasnya juga, yang mana kita bisa cari referensi-referensi saran dan lain-lain. Terus kita juga bisa belajar tentang saham itu gimana aja di aplikasi ini, karena memang aplikasi ini kayaknya dibuat untuk merangkul pemula juga. Kalian akan rasain asiknya kayak gimana kalau kita udah punya saham di perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Kayak gitu teman-teman. Silahkan di-download, linknya di deskripsi, terus pakai kode referralku biar dapat bonus. Oke, segitu dulu aja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.